Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'd. Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baru sampai saya enap ya. Ini lapangan luas, ini kamararan ada iya. Ngantuk? Ya. Waduh. Oh, ini cakep bener ini. Mohon ikhlas guru-guru saya, kiai saya mohon ikhlas ini saya. Kelihatannya mau ceramah ini, padahal mah kerenangan duit ya. Guru-guru saya dengan Milangkala Desa Pagadungan ke-40 dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Judulnya kita wujudkan pemimpin yang amanah, masyarakat berkah, berakhlakul karimah. Guru-guru saya, rantai saya bil khusus menikhlas, saya sebutin satu-satu. Kades kita, Kepala Desa Pagadungan yang terhormat Akhinal Kiram Bapak Haji Olim Ridwanullah. Beliau tadi udah ketemu saya, udah foto sama saya lihat beliau belum gemuk, masih kurus. Saya tanya mungkin karena mikirin acara ini sampai kurus kali. Mudah-mudahan kepala desa kita, lurah kita sehat, panjang umur. Dan juga yang saya hormati tokoh agama kita Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Kiai Haji Fahrur Mawardi. Mohon ikhlas Kiai. Mohon ikhlas Kiai. Oh ya. Juga Al-Mukarram Ustadz Ardi Ahmad Fauzi. Juga para asatiz lainnya mohon ikhlas. Tadi ada Ustadz Rashid ngobrol juga sama saya di situ, sempat foto buat contoh catering. Juga para artis sedesa Pagadungan. Tadi saya ketemu Pak Dalang. Ya, Pak Dalang tadi bajunya hitam-hitam. Kalau foto sama saya tadi sebentar juga Pak Dalang. Man karena bajunya hitam-hitam jadi bukannya kelihatannya nggak ganteng, rada poek bae. Juga Bapak M. Komarudin FRSE KPM. Panjang amat ini. Bapak Camat Tempuran, mohon izin mana Pak Camat? Ada. Abangku. Wah, ketemu lagi kita. Alhamdulillah sehat terus Pak Camat ya. Salam dari Camat Batu Jaya. Oh siap, waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya bukan ceramah sih, sebetulnya ngehibur warga aja nih. Kalau ngaji mah pengen bener sama kiai nih Pak Camat nih ya. Sama saya mah harusnya rame baik. Benernya sama kiai nanti. Mengikhlas kiai. Pak Camat biar sehat terus Pak Camat. Karena capek jadi Pak Camat itu. Juga Bapak Rigel Suhakso SH. Izin Komandan. Kapolsek Tempuran. Sehat terus Komandan. Pak Rigel ini junior saya. Karena sebelum beliau diakpol dulu cikal bakal polisi namanya Akri. Akri itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Izin Komandan, sehat terus. Juga tokoh masyarakat Desa Pagadungan dan segenap warga Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Mak saya, teteh saya, nini saya sehat terus ya Mak. Mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu para tokoh muda, juga mama saya tidak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebutin? Karena emang nggak ditulisin.
Nah, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Malam hari ini mudah-mudahan malam penuh barakah. Amin. Kata Kiai, al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul dalam rangka kita berebut dan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ikhlas, perlu saya beritahukan dulu bahwa saya bukan ustadz beneran. Saya temannya Parto, temannya Eko. Ya, kenapa saya sekarang jarang syuting? Kenapa saya jarang ada di TV sama Parto sama Eko? Bukan karena saya sudah jadi penceramah. Saya jarang syuting karena emang nggak diajak. Karunya yang bener ya. Ya, jadi sebelumnya mohon dimaaf. Tadi saya bilang kalau kita mau ngaji sama kiai, kalau ngaji biar sedikit, jangan pulang. Karena kata kiai surga isinya sedikit. Jadi kalau dengan saya harus rame, karena kita syiar, panggungnya aja udah kayak, waduh, panggung soneta itu ya. Luar biasa. Lampunya juga halus sih, tapi lumayan yang ngobor kodok ya. Sampai langit yang ke-7 kita lampu. Ada cari, ketemu ada cari. Waduh, bener gede. Jadi yang ceramah di sini lampu mah ke situ. Luar biasa. Dan malam hari ini kita acara syukuran Nilangkala Desa Pagadungan ke-40 tahun. Bu, berarti 40 tahun kita sekarang. Sebelum ada kita, ada bapak, bapaknya bapak kita, bapaknya bapak kita, bapaknya bapak-bapak, bapak-bapak. Orang-orang sebelum kita, ya Bu? Ya Bu? Kita dari anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya bapaknya dari bapak-bapaknya. Benar? Anak dari ibunya, ibu dari ibunya, nenek namanya. Ibu dari ibunya, nenek dari neneknya, nenek terus. Jadi kita juga bakal jadi nenek. Bapak juga bakal jadi kakek. Jadi hidup itu muter terus begitu-gitu aja. Dulu kita nggak ada, sekarang ada. Besok kita, akhir hayat kita juga bakal nggak ada. Ini mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes. Saya nggak bisa bahasa Sunda yang halus karena ibu saya Arab. TKW. Bagian munggah beas. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya nggak begitu fasih bahasa Sundanya, karena memang saya Sundanya di Banten, rada lempengan saya rada kasar gitu. Jadi saya pernah pesantren, guru saya buka kitab, saya buka kitab. Ya, guru saya buka kitab, saya ikut buka kitab. Guru saya tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok dari pesantren bisa buka tutup doang. Jadi kalau ada santri-santri yang rajin, saya termasuk santri yang rada nakal. Teman-teman saya ngaji, saya maling lauk. Akhirnya begini, ketemu Parto, ketemu Eko. Jadi alhamdulillah, ibu masih ingat saya main para pencari Tuhan. Ya, yang setiap Ramadan yang jadi ustadz, yang ustadz takut banget sama istrinya. Ya, ibu masih ingat. Itu aku. Cek tukang son, oh kamu. Oh aing. Ya, jadi kita nggak tahu hidup bakal jadi apa. Awalnya kita nggak tahu. Supaya tahu, kita harus ngaji. Supaya pinter, paham agama, kita harus ngaji. Sebab orang semasa hidupnya nggak pernah duduk bareng dekat kiai, nggak pernah bareng duduk di majlis taklim. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata kiai, dia bisa keluar meninggal dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah. Malam hari ini kita diajarin bagaimana sama-sama kita syukuran 40 tahun kampung kita.
Yang tentunya zaman dahulu orang-orang tua kita tidak berpangku tangan membangun negeri ini. Sampai sekarang kita lihat, Masya Allah, luar biasa. Zaman dulu belum ada lampu model dia, nggak ada. Pakai senter doang, senter begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Semakin kemarin semakin maju, semakin luar biasa. Dan jangan pernah meninggalkan adat dan cara orang-orang tua kita dulu. Bapak saya kalau malam Jumat masih ada kopi pahit, kopi manis. Ya, saya nggak tahu kenapa kopinya pahit. Ternyata bukan pahit, nggak pakai gula. Yang satu pakai gula berarti manis. Jadi ada yang manis, ada yang pahit. Bener Bu? Manis juga nggak terlalu penting. Yang penting kan setia, ya kan? Iya kan? Orang-orang tua kita mengajarkan al-jama'at rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Kumpul seperti ini, yakinkan diri kita bahwa akan tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita punya cerita, kita semua punya cerita, dan cerita kita tidak akan pernah sama. Bu, dulu orang tua kita, ini maulidnya sampai jalan Ibu ya. Ini dulu orang tua kita itu rata-rata anaknya banyak. Ibu saya anaknya itu 13. Baru jatuh ke orang-orang sekarang anaknya jarang yang banyak, paling 1, 2. Benar. Ternyata orang tua dulu di eranya kita yang umurnya sudah 40-50, orang-orang tua kita lebih hebat. Kenapa? Karena anaknya banyak. Punya anak 13, mati 1 masih banyak sisanya. Benar. Makanya orang tua dulu anak 12 dilepas saja. Saya belajar renang nggak pernah ke waterboom, waterpark, nggak pernah saya belajar renang. Cuma nunggu banjir. Kalau ada banjir, adik saya dilepas 7, pulang cuma 2. Orang-orang tua kita dulu ngajarinnya tegas, bukannya galak, tegas. Makanya rata-rata kita sekarang beda dengan cara kita ngajarin anak-anak kita. Saya termasuk orang lama. Saya mau makan enak nggak pernah diajak ke restoran. Saya mau makan daging nggak pernah saya dibawa ke rumah makan. Saya mau makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Daging sekepel anak 13. Itu ibu saya yang ngatur tuh, digigit ini. Seretik ewannya. Teka rasa daging yang kecap doang. Tapi hirup ya. Cuman beda, nggak tinggi-tinggi. Tapi nggak apa-apa, itu kecil juga kan, yang penting jarum jahit ya kan. Cecek gitu. Bukan masalah kecilnya kan gitu Bu ya. Bener. Kira-kira gitu Ibu. Sama orang yang hidungnya pesek jangan minder. Nggak usah dioperasi. Sebab survei membuktikan orang yang hidungnya pesek itu bukan pesek ternyata. Tawadhu. Rendah-rendah. Saking tawadhunya, belesek bisa. Dan ternyata orang yang hidungnya kecil umurnya lebih panjang. Karena nggak boros akhir hayatnya. Waktu sakaratul maut juga dikit. Jadi lebih panjang. Tapi orang yang hidungnya gede itu lebih boros. Sakaratul mautnya lebih cepat. Langsung kluk ya Pak. Orang-orang tua dulu kita ngajarin kita bagaimana hidup sederhana. Ada sedikit sarang sedikit. Dan jujur Ibu saya nih, maaf Bapak, saya ceramah ngadepnya ke ibu-ibu aja. Karena ibu-ibu emang lebih gimana gitu. Kalau ibu-ibu mah kalau pengajian itu semangat gitu. Acara belum mulai juga sudah duduk, bener. Kalau bapak-bapak kadang-kadang acara udah mulai masih di jalan baik berduk. Ayo atuh tadi tuh, tenang baik sih. Gitu. Dan ibu-ibu tuh mudah-mudahan masuk surga duluan, amin. Bapak-bapak belakangan. Jujur aja Pak, mendingan istri kita duluan masuk surga daripada kita. Kalau masuk surga belakangan, berisik. Mama berisik. Tapi yakin emak masuk surga duluan, amin. Kenapa? Rajin ngajinya, harian ada, mingguan ada, arisan ada, bulanan ada. Makanya emak kalau rajin ngaji pasti seragamnya banyak. Karena nggak ada pengajian bapak-bapak begitu duduk ditawarin seragam. Saya belum pernah lihat ada kiai duduk pengajian bapak-bapak nawarin, ini yang 20.000 per bulan, ini yang 300, ada nggak? Nggak ada. Makanya bapak bajunya nggak banyak. Ya baju setahun paling 2 baju kokonya. Yang diganti cuman kancingnya doang, ada biru, ada kuning, ada merah, ada hijau.
Jadi kalau ibu-ibu harus banyak seragamnya karena rajin ngaji. Tuh. Orang tua kita dulu hemat hidupnya, bahkan sama utang nggak berani. Kalau kita berani, ya Bu, benar. Udah ini juga udah terkenal kok negeri kita, terkenal negeri yang banyak utang ya kan? Tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata bisa diutang. Motor di showroom bisa diutang nggak? Mobil bisa diutang nggak? Rumah bisa diutang nggak? Benar? Hayu kita ngutang terus. Tapi yang penting lunas. Kenapa ibu ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar? Kalau ibu kira-kira pagi dikasih duit 10 juta seneng nggak? Bapak sarapan ada kopi doang, nggak ada kuenya. Kira-kira kalau dikasih 10 juta komplit nggak? Komplit. Makan siang kagak enak, dikasih 10 juta jadi enak nggak? Enak. Malam tidurnya miring, dikasih lagi 10 juta masih miring nggak? Kebuka dong. Benar. Ya Bu, berarti sehari 30. Ibu senang? Ibu girang? Cakep, bapak bengek. Makanya ibu jangan takut-takut, biar girang, biar girang. Umur di atas 50, 60 bapak, ibu jangan terlalu serius. Cari girang, jangan cari susah. Susah udah turunan. Kecuali saya nggak ada turunan miskin. Dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin. Fakir. Yang miskin susah, ibu fakir, bangsa pisah. Makan daging, nungguin bapak balik tahlil. Makanya saya mah bisa, sebelum ngelawak udah belajar tahlil, sempat viral itu. Yang cuma ilaruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang mana, bapak yang ini nih bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu tuh, yang belas itu tuh, yang belas itu, bapak yang ini nih yang kuburannya di depan masjid, bapak yang itu tuh yang makamnya di depan musola. Wa ilah hadrati khususan abina bapak haji itu tuh, bapak haji itu tuh bin bapak haji yang ini. Bapak yang haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya udah kehalangan tembok. Bapak haji noe tata, bapak haji tata noe tata, yang kuburannya udah ketinggang triplek. Itu saya udah belajar itu ibu, sebelum melawak saya udah belajar. Makanya saya nggak pernah diajak ke waterboom, waterpark renang. Jujur aja bapak, lebih cakep orang tua kita bisa jadi ngajarin kita ketimbang kita ngajarin anak-anak kita. Sekarang kita udah kasih lihat, malam emak pegang HP, bapak pegang HP, anak pegang HP. Tengah malam emak bangun nyari HP. Bener. Besok-besok udah pagi juga nyariin HP. Yang ngaji HP, yang selawat HP. Besok yang masuk surga. Dulu emak kita bangun malam nyari tasbih. Bener. Curhat ke Allah. Makanya kampung itu zaman dulu nggak ada banjir, karena yang digoyangin kepalanya kering jadinya. Kalau yang digoyangin kepala kering. Mana yang jadi banjir? Yang digoyangin bukan kepala. Janda yang mana? Janda yang mana? Ya, beda yang digoyangin. Makanya orang-orang tua kita dulu di dalam musola yang digoyangin apa? Kepalanya. Sampai emak di rumah juga itu mau masak nggak punya beras. Baik nyesel teboga sabun. Diajak kondangan teboga duit. Bapak nggak pulang-pulang. Kalau bapak siapa mana? Yang digoyangin kepalanya, makanya aman negeri kita, ibu. Nih akhlaknya orang-orang tua kita, kita wujudkan pemimpin yang amanah, masyarakat yang barokah, berakhlakul karimah. Mana barokah? Ini barokah. Yang dulu sepi jadi rame, barokah. Yang dulu belum ada panggung, sekarang ada panggung, barokah. Ya, karena apa? Al-barakah itu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Nah, kita doain saudara kita yang mau jadi dewan, yang mau jadi apapun, berangkat, ayo. Ya Bu,
Kalau ibu udah nggak usah repot-repot. Ibu mah udah nggak usah repot-repot, nggak usah cita-citaku ingin menjadi menteri, nggak usah, nggak usah boga bias deh aman. Lauk asin mantap, bener. Saya kalau ceramah nggak bisa ceramah politik karena saya bukan politikus. Eko kawan saya yang politikus. Saya baru tahapan curut, belum sampai ke tikus-tikus. Makanya Eko luar biasa sahabat saya. Parto juga masih eksis. Nah saya bagian gulungan berkat kemana-mana. Karena emang gitu dulu diajak sama bapak saya belum pernah diajak yang enak-enak sama bapak selain tahlilan. Kalau ada yang meninggal tuh mau udah teriak tuh ada yang meninggal tuh. Jangan kemana-mana nanti habis bisa ikut bapak tahlil. Kenaon gitu mak masak. Tuh. Makanya alhamdulillah barokahnya sekarang saya sampai ke Pagadungan diundang ceramah. Kelihatannya gak ada ceramah, pakai kain sarung, pakai baju koko. Udah hal keren, jangan DP ninja juga. Kita nggak tahu siapa orang yang paling benar, nggak kelihatan. Apakah yang ceramah dijamin masuk surga? Belum tentu. Belum tentu ibu. Orang yang disebut sukses di hadapan Allah kalau matinya husnul khatimah masuk surga, itu jelas orang yang paling sukses di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini apakah Haji akan termasuk sukses? Belum tentu. Bisa jadi yang masuk surga duluan emak-emak saya, bapak-bapak saya, yang matanya polos, tak ngantuk tapi balik. Saya Pak, itu nungarana si Akri lain. Oh, etanya banget aku maling motor teh. Bisa jadi ibu yang serius nungguin saya berkah masuk surga duluan. Amin. Surga bukan hanya milik kiai, surga bukan hanya milik penceramah. Bener bu? Ini bisa jadi emak-emak saya, bapak-bapak saya yang baik-baik hatinya, yang baik-baik akhlaknya, yang baik-baik ajarannya. Bisa jadi santai orangnya nggak perlu kaya, tapi nanti masuk surga. Amin. Tuh. Karena paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihah. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modalnya? Falyamal amalan shalihah. Beramal soleh, berbuat baik. Di kampung dia baik, berumah tangga dia baik, bertetangga dia baik, nggak ada kasus di masyarakat. Bernegara dia baik, berbangsa-bangsa dia baik, bersuku-suku dia baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Mudah-mudahan malam hari ini tercatat kita sebagai kebaikan dan modal kita nanti masuk surga. Amin ya rabbal. Gitu kok. Astagfirul khairat, kata kiai berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang baik terus di kampungnya, nggak pernah ada masalah, baik kan. Ibu jadi istri juga baik, nggak pernah marah-marah. Ya bu, minta duit nggak dikasih juga, santai pak. Sampai perut ngebrek-brek santai pak. Ya bu, bener rata-rata maaf ini maaf. Lebih enak jadi perempuan, lihat aja tuh santai. Seragamnya juga rame, nggak apa-apa kalau nggak putih hitam gitu dong. Ibu-ibu seragam tuh, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang merah, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang bekas kampanye, ada. Makanya seru kalau ibu-ibu mah. Di mana taklim, di mana pengajian juga paling rame ibu-ibu. Makanya maaf, bapak saya kalau ceramah lebih senang ngadep ibu-ibu. Agak gimana gitu, kayak nggak ada beban gitu. Gitu. Kalau bapak-bapak kan agak diem. Mau ketawa juga dicicil. Gitu. Ibu-ibu kayak nggak ada beban, nggak merasa punya utang. Ya kan, dia kan. Jangan dipikirin, bebasin aja, benar. Kan viral tuh, biarin suami nggak di rumah nggak apa-apa, asal banyak ngasih Biarin suami mau pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin Buat apa punya suami ganteng di rumah terus kagak pernah punya? Maaf bapak, istri mah gak butuh kita. Dia paham. Capek-capek gawe kemana-mana nih, aman duit tetep lah. Yang ditungguin bukan suami, yang ditungguin Pak Eta. Bukannya bohong, ini mah terang-terangan. Bahkan jujur ibu nggak apa-apa, jadi janda juga nggak apa-apa, asal jadi janda yang banyak. Pak nantang pak sebetulnya. Makanya rata-rata yang meninggal dunia di dalam rumah tangga itu suami.
Survei membuktikan yang lebih dulu mati di dalam rumah itu adalah suami. Coba kita lihat, kita lebih dulu ditinggal mati bapak daripada tinggal mati ibu. Biar sadar Pak, biar paham, ini kita pelan-pelan lagi mau dibunuh. Karena udah terang-terangan banget tadi, coba itu ya Bu. Biarin punya suami hitam, nggak ganteng, nggak masalah, asal banyak. Bener itu Pak. Ibu punya suami, bentar-bentar dandan, bentar-bentar gaji, ganti baju, enggak simpati Pak. Biarin kita pakai kolor doang, nggak masalah, asal sering ngasih. Tuh Pak. Karena ibu paham di dalam kolor kita ada lato-lato yang udah nggak bunyi. Kalau masih muda bunyi tak gitu. Kalau di atas 50, 60 udah nggak kanan kiri Pak. Bunyinya ke kiri doang, keplek. Keplek itu Pak. Itu Bu. Ya Bu, ibu lato-latonya udah nggak jelas kan Bu ya. Dibanjur baik bukan ibu baso. Biar keras. Kan ada 3 ibu kalau masih muda pandangan hidup, dipandang-pandang hidup. Murah kene. Udah rada tua harus punya pegangan hidup. Dicekelan karak hirup. Kalau sudah tua, udah di atas 50, 60, 70, dipandang nggak hidup, hajar. Dicekelan nggak hidup, hajar. Karena emang udah tua, tinggal sisa hidup. Itu sesa, kumaha apa? Sesa iya. Ya Bu, makanya ibu mesti bebasin biar senang. Biar senang. Jangan dipikirin suami, nggak capek. Sampai lagi pencemburu, capek. Suami baru keluar 2 langkah, Sherlock dong, Sherlock, baru langkah keluar rumah, udah minta Sherlock. Baru jalan belum setengah jam, pici Pak, pici, video call, atau baru situ. Capek Bu jadi pencemburu mah. Itu ada di tempat saya ibu-ibu suaminya baru keluar 1 jam keluar rumah dia nggak tahu marah-marah, ngamuk, sakit dia habis diobrak-abrik. Ternyata suaminya di kamar mandi lagi. Nyesel kan kita cemburin orang lagi. Makanya bebasin aja ibu. Bebasin. Bapak juga santai aja Pak. Nyari senang. Ini maaf, bentar-bentar cari duit, bentar-bentar cari kerja, bentar-bentar panggilan tugas. Cari senang Bapak. Cari senang. Kita nggak sadar udah capek hati, capek pikiran, capek perasaan. Beresiko Bapak mati muda. Apa kita mati, rumah kita ditungguin sama istri kita, sama anak kita Pak? Belum tentu. Karena montok baru 2 minggu udah ada yang ngajar ya kan? Apa nggak sakit Pak mayat kita di dalam? Cita-citaku ingin memberikan kamu rumah 2 lantai Mama. Dapat rumah selesai aja nyampe. Kita malah lagi disiksa, imannya makan. Ini imah aing mu anyar. Nyari senang Bapak, nyari senang. Nyari senang. Urusan rumah tangga aja apa nggak capek? Capek Pak kita. Belum nyari duit kita udah pikirin, pulang bawa duit kita pikirin. Karena yang ditungguin sama istri kita, kan nggak ada malunya udah Pak. Terang-terangan banget ya kan. Artinya jadi suami harus banyak duit. Kalau manusia berharga di dunia kalau banyak. Suami enak dipandang di rumah kalau banyak. Tuh jadi bapak berharga di depan anak kalau megang. Tuh Pak. Apa nggak capek kita Pak? Makanya ada bapak-bapak sakit di ronsen dibawa ke rumah sakit, diperiksa nggak ada penyakitnya. Begitu di ronsen dicuci hasil ronsenannya, ternyata di dalam gambar itu ada istrinya lagi. Berarti penyakitnya bukan yang lain. Makanya saya ngajak senang nih Bu. Orang yang mau ketawa berarti sehat. Gak usah serius-serius ngaji juga. Di depan kiai tawadu, gak bergerak, sopan, 3 jam gak bergerak. Ngeri cangkeng. Biasa baik. Oh, udah umuran 40, 50, 60. Tawadu, ngaji gak bergerak. 3 jam gak bergerak. Kolesterol naik.
nyeri bohong. Artinya santai aja. Makanya saya lebih senang kalau lihat pengajian ibu-ibu baru nyampe udah nyanyi. Mari oh mari mari baca sholawat Nabi. Mari oh baca agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanah untuk para umat. Marilah, marilah, marilah haikal. Coba bapak-bapak, nggak ada yang hafal lagu gitu. Saya yakin ngaji juga pasti lebih ramai bang ibu-ibu. Bapak mah diem aja. Ibu-ibu nyanyi nggak ada yang ikut. Ibu mana? Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga? Pintu selalu terbuka. Yang keras tak mudah di hanya carilah pintu surga dengan aman. Coba bapak nggak ada yang gitu. Kalau bapak lagunya gini, cik ini adik gondang dia hantu begini. Emang pak ukurannya kita selalu salah dan ngalah di hadapan istri. Itu suami yang mulia. Kalau pengen menang nggak ada ukuran pak. Nggak ada suami menang lawan istrinya, nggak ada. Bisa ibu tenang, saya kasih tahu, sepinter-pinternya suami tetap ada begoknya. Gagah teh di luar gagah, kumis segede bedu gua gagah. Ditanya pulang lagi dari mana, itu turun kumis dong. Ibu yang hebat mah. Makanya ibu kalau berantem kalah, bukan berarti ibu nggak berani, ibu belum siap. Kalau bapak marah, kenapa saya bilang suami biar pintar tetap ada begonya? Berantem sama istri, sore dia bilang monyet siap, monyet balik siap. Sore begitu malam dia pengen, itu monyet dipakai juga. Begonya. Eta aing eta. Makanya teteh mah hebat. Ini teteh biar sadar nih. Saya ingetin, teteh itu hebat. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Ini laki-laki semuanya keluar dari rahim perempuan. Kalau yang keluar dari perawan itu nying-nying namanya. Bener bu? Makanya kalau ibu punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, capek. Ribut-ribut KDRT di polsek hampir setiap hari laporan KDRT. Laporan ke polisi, ribut-ribut KDRT. Capek pan polisi. Emang polisi nggak punya masalah sama istrinya? Itu sarwa banget loh. Bahkan ada seorang jamaah datang ke kiai hampura, kiai istri saya kabur dari rumah Tilu Poe, kiai. Minta cahai, kiai minta cahai. Kiai bilang, udah berapa hari kabur? Sudah 3 hari kiai. Waduh, istri saya sudah seminggu. Artinya urusan rumah tangga mas sarwa baik. Bener, yang penting punya dueta. Buat apa juga punya suami ganteng kalau nggak pernah bagi? Mendingan jelek nggak ganteng tapi banyak. Eta nggak di mana-mana eta. Meresep karena duit baik. Kenapa saya bilang ibu suami mah? Biar dikata ganteng gagah, tetap aja takutnya sama istri biar paham. Makanya ibu kalau berantem sama suami udah marah, cabut siapa? Ibu jangan mundur, ibu maju paehan aing paehan. Aku tahu kalau aku paeh kamu menikah lagi kan dia paehan ya. Pasti suami mundur. Aduh. Ya buktiin ya, nanti coba dipraktekin ya bu ya. Halo ibu. Ya. Wanita sekarang pemberani tahu bu. Saking beraninya rela dia disebut gayus. Suami hayang miring. Gayus ya tahap. Udah nama balik gitu kan.
Suami mau udah capek. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, Allah ngeluarin kita semua dari perut emak kita. Ibu yang bisa ngeluarin anak. Ibu ngedan ditungguin, mau beranak ibu ngedan. Kan beranak rek ngajurut tehnya. Ibu ditungguin sama dokter, sama bidan, sama dukun beranak ditungguin. Ibu lagi ngedan. Hebat gak itu? Coba bapak ngedan, siapa yang mau nungguin? Saya belum pernah melihat ada suaminya lagi ngeden, ya kan gitu. Terus istrinya di depan terus pak, terus pak, bukaan hiji itu bukan pak. Amin. Makanya ibu mesti sehat panjang umur, amin. Bebasin, jangan main perasaan capek. Bentar-bentar marah, nyesek, paru-paru bolong. Mau tidur marah, bangun tidur marah, tengah malam juga inget marah, masuk kamar mandi kejedot tihang, air. Bebasin lo biar merdeka. Kita nggak apa-apa, kalaupun dia dosa tanggung jawab dia. Ibu mah masya Allah tanggung jawab suami nggak habis bu. Suami lagi duduk di rumah, istrinya cengengesan bari belanja sama laki-laki, siap-siap nanggung dosa. Etak berat tanggung jawab suami. Kalau suami mau gimana ya terserah aja, biar aja tanggung jawab. Tapi wow. Di dalam speakernya ada kecoa kawin. Bu, saya kasih tahu ibu yang punya surga di bawah telapak kaki ibu ada surga. Tuh al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Lihat telapak kaki bapak. Oh, jempol lagi haralido. Boro-boro surga nih, cetek-cetek tembek segala macam. Dirawat surganya ya bu. Biarin bapak mah dia kerja pagi sore siang malam, pasti kalau punya duit kasih ke ibu. Jangan dipikirin jangan apa-apa, curiga, jangan, kasihan ibu. Lihat aja tuh, saya ngeliat Pak Lurah juga kayaknya aman. Mungkin banyakkan pikiran kali ya. Ini mau bikin acara begini aja gimana duitnya ya. Mudah-mudahan selesai acara lurahnya gemukin tuh. Artinya suami itu memang begitu ibu, dia capek, dia bengong, kelihatannya narik rokok, ngudu teh, berduk, kos apa ya bukan, padahal cuma sebatang-batang itu. Pikirannya kemana-mana, sarua jeung hasep itu kemana-mana. Jadi biar sayang sama suami itu, ya bu, biar awet rumah tangga, sakinah, mawadah, ma'omah, ma'atif, ma'iyah, ma'anah. Tuh orang-orang tua kita rumah tangga cakep-cakep, belajar rumah tangga jangan sama artis ibu, belajar rumah tangga sama orang-orang tua kita, kakek nenek kita. Barokah nyarinya, bukan kaya. Lihat orang tua kita nikah di bawah pohon pisang, aman. Nggak pakai gedung-gedungan, bener bu. Ya kan? Syarat sahnya nikah bukan berarti harus di gedung, enggak juga, ya bu. Yang penting mah waktunya beranak itu aja. Gak usah pakai cita-cita kok ingin menjadi ibu rumah tangga, nggak usah, asal rajin beranak dipanggil emak coba. Jangan pusing-pusing, simpel aja bu ya, simpel aja ya bu ya. Ibu udah banyak duit belum? Belum. Ibu mau punya duit banyak? Mau? Sama, siapa juga mau begitu. Tapi aku udah tahu dari raut wajah kamu lama punya duitnya. Terus ini. Tuh masyarakat pemimpin yang cakep. Ini saya kasih bocoran nih buat calon-calon pemimpin. Apa kata kiai? Bentar ngaji dulu, biar sedikit juga ada bawa-bawaannya pulang. Kalau bapak saya kiai, kakek saya kiai, cuman saya rada PA. Jadi nggak jelas kemana baik saya. Nah, kalau saya ceramah suruh orang benar, saya nggak sanggup. Kalau mau benar sama kiai, kalau mau rame sama saya, makanya rada mahal. Mahal, ini karena syiar. Dulu pakai panggung. Oh ngaji mah nggak usah. Lampu 5 watt juga nggak apa-apa. Iya, pas ayam titik tete. Bapak saya guru ngaji, bapak saya kiai, cuman saya nggak jelas. Kenapa saya jadi pelawak? Karena saya hidup susah, nggak sanggup saya. Saya pernah ngajar di sekolah, lama punya duitnya jadi guru. Banyak pengen pergi punya hese-nya. Zaman itu. Bapak saya guru ngaji. Kalau bayarannya itu pakai uang minyak. Padahal dia ngajar orang bukan patromak. Yang dibayar minyak aja minyak dia.
Saya ketemu Pak Harto, ketemu Eko, jadi artis saya capek ya kan. Alhamdulillah sekarang ternyata begitu. Sejauh-jauh kita pergi kita pasti pulang. Mana modal pulang kita? Sama komitmen kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai ibu. Apa yang bisa kita bawa? Nggak ada. Artis mati nggak? Mati. Pejabat mati nggak? Mati. Orang kaya mati nggak? Orang miskin? Duluan malah. Ya karena nggak ada biaya berobat. Orang kaya dicolokan sama kabel-kabel selang-selang. 2 poin belum mati. Coba orang susah mah, emang nggak bawa ke dokter. Ya meninggalnya kena angin duduk. Saking miskinnya angin mau masuk di orang miskin duduk dulu. Meninggalnya kenapa? Kena angin duduk. Orang kaya mau paru-paru, jantung. Orang-orang tua kita matinya aman. Karena nggak banyak urusan. Ya teteh, ya teteh. Senang-senang baik, senang baik, senang. Hibur baik, hibur bergerak baik. Ki baik tadi make ki baik. Ngaji ge bare hahahe bae ngaji akri mah. Karena ngaji akri ilmunya ilmu hahahe. Yang dengerin juga sambil hahahe. Nanti pulang ke rumah dapatnya dapat hahahe baik, pusing-pusingan. Yang enggak hahahe baik, yang hahahe juga tuh. Jangan serius-serius. Benar, aina mata takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kita ada, yang ngikutin kita kematian, selesai ibu. Ya, sebab yang ada di sisi Allah pasti ada batasnya. Tuh, ibu. Setiap yang ada di sisi Allah ada batasnya. Habis pada hasil akhirnya sama seperti kita punya ATM, kartunya kita masukin, jepret, kebalik. Masukin lagi ke mesin ATM, jepret berbalik deh. Bukan mesinnya yang rusak, emang duitnya udah habis. Nah sama pada hasil akhirnya kita yang kita bawa juga habis ibu. Makanya beruntung kita masih diingetin bikin acara syukuran, bikin acara ulang tahun syukuran, kumpul sama warga. Lalu katanya, wah ini saking ramainya Pak Lurah pengen ngasih kebahagiaan Bang Haji katanya, makanya ngundang pemain sinetron ganteng-ganteng serigala. Selain Bang Haji ada apa tuh? Ini bentar lagi mau dinaikin katanya. oh banyak Ini artis juga oh banyak. pantes tadi ada artis-artis Dari DKI, dari Jakarta. Ini kita panggil aja katanya pengen didampingin sama Bang Haji. oh ya, Ya, orangnya ganteng. Kalau di mungkin ibu pernah sempat lihat pasangannya Natasha Wilona, Ferel. Tepuk tangan buat Ferel. Ayo kita lihat yang aslinya gimana. Ngapain sih orang gua lagi ngobrol sama Lurah? apa? Pak, Saya main para pencari Tuhan. yang katanya ceritanya takut sama istri kan? Iya iya. Iya kan di situ ditanya Ustadz Akri, Ustadz Peri takut banget sama bini tuh dalam cerita itu. Saya mau nanya kalau di rumah takut nggak? Ya. Takut mah. Jadi di rumah Takut. Harus aman, cari takut. nggak, tunggu dulu. Itu kan cerita. Iya. Jadi Misbar bikin cerita itu Ustadz Peri takut sama istri walaupun jualan cowok. Iya. Itu kan di ceritanya. Betul. Kalau di rumah Ya. Ya takut lah. Emang cablak berani? ya saya sih bukan ngomong sombong, saya ini suami yang paling sayang sama istri. Widih. Makanya saya kalau punya istri, kalau mau lebaran selalu saya bawa ke mall, ke toko emas, tangannya selalu saya gandengin, saya pegang tangan istri saya. Widih. Iya. Karena kalau saya lepas dia ngambil apa aja. Celutak. Itu mah pelit, Hah? pelit. Tapi istri saya emang baik. Istri saya namanya Hajah Mulyani Yusuf SPDI. Nama istrinya? Punya yayasan Al Yusro. Oh, Ngajarin anak yatim dan piatu mengaji. Mohon izin ya Kiai Guru ya. Masya Allah. Di rumah punya majelis taklim 5. Saya bukan sombong. Hmm. Hajah Mulyani Yusuf SOS SPDI. Itu istri kamu. Istri saya. Istri kamu ngajar. Ngajar. Kamu ngecor. Kan istrinya kan Maaf bagus. Guru ya, Ada maaf ya. SPDI. Agak ngerti nih Kiai ya. Kan istri saya kan punya yayasan nih. Iya. Nah, punya anak yatim, Iya. ada anak yatim, terus ngajar ibu-ibu ngaji, Iya. anak muda punya yayasan namanya Al Yusro. Yusro itu Yusuf sama ibu Hajah berdua. Oh, Ngajar bini saya. oh jadi istri ente ngajar. Nah,
terus ente Kan ngapain? bini saya nih ngajar, bukan saya ngajar. Iya, bini ente kan pinter nih. Pinter, ngajar. alhamdulillah Iya. pinter. Bini saya saking pinternya, duit saya taruh di kos kaki ketahuan. Wah, Oh, pinter. Itu duit apa katanya? Katanya saya tadi dia habis telepon saya. Iya. Kakak, iya deh. Ini dalam laci ada duit 1 juta di map warna hitam. Itu duit apa? Saya bilang duit sial. kok siang? Ya orang duit gua obatin ketahuan juga kan sial. Jadi istri saya ustazah. Oh iya. Makanya saya kemarin belajar ngaji. Masa nggak bisa ngaji? Baru subuh saya ke musola, nggak pakai mic. Wah. Oh ngaji itu. Bini saya nyautin, wah lu pergi ke pasar gitu dia. Bang Haji, maaf nih ya, saya kalau ngomong cablak di sebelah sini kayak teduh banget. Masa? Itu mulutnya kayak kenopi. Mohon maaf guru, mohon maaf. Kalau kata bapak camat, ini ciri-ciri orang Betawi beda sama orang Kerawang. Bibirnya mungil-mungil bagus. Emang bedanya bagaimana? Coba aku tanya, namanya sate, mumun dikit. Oh, Jawa Barat. Kalau orang Jawa Barat Sunda, kalau orang Jawa beda lagi. Jenenge sopo, jenenge sopo. Kalau Betawi? Jenenge sopo, Mahfud. Coba orang Betawi, bang, saya mau nanya, kalau acaranya ada Ustadz Akri di Kerawang lewat mana kata? No, sudah sono, no. Jadi pakai mulut. Panjang, puas. Makanya ada ceritanya. Kalau orang Sunda itu begitu berojol ditimang sama ibunya ada lagunya. Lagunya gimana, guru? Gitu. Es lilin mah cece. Lagunya. Lagunya. Kalau Jawa begitu pula berojol ditimbang. Timbang. Lagu lagi ya Lagunya. ditawang ono lintang cahayu. Orang Jawa. Orang Betawi? Orang Betawi beda. Bagaimana? Begitu ditimbang lagunya nyo kita ngarak ondel-ondel nyo. Mental kegentengan. Tergantung karakternya. Makanya kalau nih ketahuan lahirnya Iya. di rumah sakit, Nih, saya lagi di rumah sakit. lahirnya di puskesmas, Kalau cablak, di kardus. kayak anak kucing, Pak. Kelihatan. Ibarat mata uang nih, ini rupiah, ini dolar, itu pound sterling. Iya. Rupiah rupanya indah dan sangat meriah. Asik. Dolar dipandang elok menjadi jamaah menjadi liar. Pound sterling peranakan monster turunan maling. Aku mana kurang Ibarat makanan. bener nih guru nih bener saya nih. Ibarat buah saya apa? Camat ya bener camat saya nih. Ibarat buah saya apa, Guru? Apel, Apel. Pak Lurah nih, bagus. Kalau Guru, anggur, kalau Pak Lurah, jeruk, Pak Polisi, mangga, kalau cablak, wohok, bohok. wohok yang tengah sawah yang Maaf, hati-hati. Gohok jangan lihat gohoknya. Orang gara-gara nggak ada gohok nggak jadi gunting. kok bisa begitu? Ya, coba orang pada ngidam, pengennya asem-asem gohok. Hati-hati. Istri lu ngidam malah nyari pasir, ngorek-ngorek ke ucing. Nih, kalau ibarat makanan, saya makanan apa? Makanan apa, Bang Haji? Udah deh, pasti nggak ada bagusnya buat gua mah. Udah pasti jelek. Kue martabak campur sekutang dibungkus dalam kado. Cakep. Orang bilang cablak paling ganteng dari jauh, terkesin muka cablak kayak Aliando. Iya. Aliando abstrak. Mohon maaf tuh, cantik banget ibu-ibu cantik. Daripada, noh, bini lu siapa namanya? Namanya Nama istri lu siapa? Eli Yulian. Nama Eli, muka glowing leher hitam. Iya. Kayak cabe-cabean. Masih bagus, muka glowing leher hitam. Ya. Masih bagus. Adiknya bininya nggak ada palanya. Gak mau saya keturunan apa sih guru? Ya, Itu boleh nanya nggak kalau sama istri suka mesra nggak? Oh kalau misi mesra. Gimana? Saya panggil kakak adik. Kakak adik. Iya kak. Dek kamu udah makan? Udah kak. Makanya tuh kalau disuruh kawin lagi gue boleh. Kok boleh? Boleh. Emang apa? Aku tanya, dek kalau kakak kawin lagi nggak boleh? Boleh. Kata gitu. Kok boleh? Iya boleh pergi. Diusir namanya. Tapi luar biasa. Malam pertama ceritain sama bini bagaimana? Malam pertama Bang Haji bagaimana Blak? Deh, cerita lu jangan nangis Blak. Cerita lalu, lu malam bagaimana? Ini mesra banget ya hanya. Soalnya saksi ini Bapak Lurah.
Bapak lurah jadi saksi. Jadi kan gue malam pertama mesra-mesraan ya. Iya bagaimana? Ini malam pertama kita malu-malu. Iya. Mantap ini, takut mertua gue tidur belum. Masih gitu, cekrek. Lu cerita dulu. Tuh gue matiin lampu, cekrek. Bini gue ada belakangin gue. Terus? Gue ngebelakang, itu pengantin baru. Senggol-senggol. Apa sih AA? Ada bini gue. Terus gue bilang, ada neng AE. Kan kalau ngajar baru manja-manjaan. Iya bener. Engen. Jadi kenyatin engen awak, engen ayang uyu. Engen ayang uyu, unyu gitu. Terus gimana ya kena ciuman? Tadi engen cumbu-cumbu gitu. Nah, gue cium tuh bini gue. Terus? Lampu emang gue matiin. Ceplok, bini kita nangis cerit-cerit. Emang aku bilang, Untung orang lancar ke bini orang. Saya mau balik aduh, Kalau Rah, mohon maaf ya, saya mau menghiburnya kalau berapa jahitan bilang waktu malam pertama? 20 kan? Palura yang mana sih Palura ya? Pak Kades mana? Pak Kades? Pak Camat sehat Pak Camat. Mohon maaf Pak Camat siapa namanya? Mohon izin. Pak Camat siapa namanya ya? Pak Camat, Hah? Pak Komarudin. Pak Komar, saya kemarin MC Pak di daerah Tangerang buat Bapak Camat Komarudin ya. Sehat walafiat, tambah barokah, panjang umur, ngasih duit gope Pak. Di sana di Tangerang. Di Tangerang Pak. Bagaimana Pak? Enggak kan di Tangerang nih Pak Ustad ya. Buat Bapak Camat Komarudin semoga sehat, tambah berkah, panjang umur. Ngasih duit saya 5.000 di Tangerang. Di sini? Belum. Tapi di sini mah luar biasa. Tuh, Pak Lurah, Pak Kades, panitianya sigap banget. Apalagi Ustadz Yusuf, apalagi guru kita. Saya nyampe sini aja, mana kopi, mana rokok, mana jeruk, mana kue, mana apel. Ada? Mana belum ada? Belum. Rusak dah acara kalau ada kita nih. Ya Pak, saya mau balik Pak. Pak Camat, mohon maaf Pak Camat ya. Pak Camat rokoknya apa itu? Oh, mau beliin Pak Camat? Enggak, saya minta apa sebungkus Pak? Orang. Mohon maaf Pak. Bang Haji, maaf diganggu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Iya. Kata Kiai al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Pemimpin yang bagus itu Bu bisa kita terapkan bagaimana keimaman di dalam sholat diterapkan di luar. Imam teriak Allahu Akbar, makmum ikut. Imam sujud, makmum sujud. Imam ruku, makmum ruku. Pemimpin yang bisa kayak gitu cakep luar biasa. Ya Bu. Dan yang kedua, pemimpin yang cakep yang bagaimana katanya? Manistulia u'ina wa manistaula uhina. Pemimpin yang cakep itu yang diminta rakyat. U'ina, Allah tolong. Tapi kalau pemimpin yang meminta kepada rakyat, uhina, Allah rendah. Mudah-mudahan di pemimpin-pemimpin kita termasuk kita yang minta untuk jadi pemimpin buat kita, kampung kita. Amin. Dan barokah mana barokah? Cari pemimpin ibu yang cakep. Ibu punya utang, kira-kira dibayarin gira nggak? Bu, ibu punya utang dibayarin gira nggak? Besok cari pemimpin yang sanggup bayarin utang-utang kita. Karena kita nggak berhenti pengennya ngutang deh dah. Ya. Nah, malam hari ini mohon izin, terima kasih saya bisa ketemu Pak Lurah, bisa ketemu Binamas, Babinsa, juga Polsek kita, juga Pak Camat kita, berkah ini. Kiai-kiai kita semuanya kita kumpul malam hari ini dalam rangka Milangkala dan 40 tahun Pagadungan dan juga Maulidin Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sedikit aja, karena saya tidak ngulas Maulid tadi, ya sedikit aja. Ada bahasa yang indah, bareng-bareng Ibu. Wazannya mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun bareng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana ya wasi'al lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madad zamani ya Rabbi waghfir lana minhu dawabu falam tahrab ma waqa'at
zubabatun abadan fi jismihil hasani ya Rabb balligh maqasidana ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadza min sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu Bu tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Rasul itu tidak pernah lalat berani mendekatinya karena Rasulullah bersih. Kalau kita kira-kira kita duduk lalat deketin kita enggak? Benar Bu? Kalau kita duduk kira-kira lalat nyamperin enggak? Nyamperin karena kita kotor. Saking bagusnya seluruh alam yang ada di sini sujud ke Rasulullah. Itu cakep itu Bu. Karena wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki dipelihara oleh Allah. Terus cakep gitu Bu. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat buka YouTube ada orang yang berani menghujat, ada orang berani meremehkan, ada orang yang berani membuli. Na'udzubillah. Wa ma arsalnaka rahmatan lil. Ya Bu. Rasulullah rahmat seluruh alam, di laut, di darat, semuanya. Masya Allah Ibu. Kenapa kalau laut ada goyangan? Bisa jadi kita nggak ngikutin ajaran Rasul, murka yang semuanya resep sama Rasulullah, kita nggak hargai dia. Termasuk kampung kita, Masya Allah, cakep sangat kampung seperti ini. Masih ada lapangan di Jakarta Bu, orang punya lapangan seperti ini udah jadi orang kaya. Di Jakarta Bu, saya juga nggak tahu ini sebelah kanannya siapa yang megang ini. Cakep bener ini, tanah desa ya. Insya Allah di sini tempat kumpulnya, mudah-mudahan kumpulnya masyarakat di sini jadi wadah kita bukan hanya untuk urusan dunia, tapi menjadi bekal kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bu, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk bareng-bareng. Mudah-mudahan yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi tugas dimanapun tugas, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan di mana adanya. Dan mudah-mudahan abang-abang kita, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, pejabat-pejabat kita, mudah-mudahan setiap langkahnya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bareng, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim min kulli zambil kabir. Ibu tukang ngomong pasti salahnya di omongan. Tukang nulis pasti salah di tulisan. Tukang nyuci masih bisa salah di cucian. Artinya kita nggak ada yang salah. Al insanu ma khalal khata'wan. Manusia sifatnya, tempatnya salah dan lupa. Jadi maafin, siapapun kita harus tahu diri bahwa kita selalu salah dan lupa. Karena itu selalu selesai sholat kita ada istighfar. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar juga kalau dihajar dengan istighfar habis-habisan. Dan mudah-mudahan sejauh-jauh kita pergi kita sadar kita pasti pulang. Dan modal pulang kita enggak ada lain, istighfar. Modal kita pulang. Karena bersih Islam itu agama yang bersih, nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang sudah bersih. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa biqabuli doa abina wa ummina wa listazina. Kita kirim Fatihah wa ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati arwah di tempat ini Ibu, orang-orang tua kita, guru-guru kita, para karuhun-karuhun kita. Kita doain mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Dan kita semua yang ada di tanah ini, yang ada di negeri ini, yang ada di kampung ini senantiasa mendapatkan barokah dari orang-orang tua kita, para leluhur kita, para karuhun-karuhun kita. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya wa bi'ulumihim, dari ilmunya, wa bi'ulumihim wa barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim. Sayyidillahil lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi qul lana jamil muslimin wal muslimati amin. Doanya Kiai. Doanya dari Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna al-qana'ah wa zakkirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jama'ah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy sahibis syafa'ah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata 'alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa 'ala jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon ikhlas guru-guru saya yang saya sebutin satu-satu, mohon ikhlas. Senior-senior saya, kiai-kiai saya mohon ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Ibuku, kakakku sehat terus ya. Amin. Jangan ada dosa di antara kita. Aku tahu kenapa kamu bertah, karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku semangat, karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor hilang teteh. Terima kasih abang saya, Pak Camat terima kasih, mohon maaf, Pak Lurah juga terima kasih. Komandan, izin abangku terima kasih. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah semua kita dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.